Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari ini bersama Bu Ria dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengenal konsep bilangan pecahan, menyederhanakan pecahan, mencari pecahan senilai, dan melakukan operasi hitung pecahan. Dalam Al-Quran, pecahan sendiri disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 12 yang membahas mengenai warisan. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangmu. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudorot kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah mengetahui lagi Maha Penyantun. Konsep pecahan. Pecahan merupakan suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Coba kalian perhatikan bilangan berikut. Di sini ada angka 2 per 3. 2 di sini sebagai pembilang dan 3 di sini sebagai penyebut. Ada 3 bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan sebagai pembagian. Yang kedua, pecahan sebagai perbandingan. Yang ketiga, pecahan sebagai bagian. Perhatikan contoh berikut. Untuk yang pertama, pecahan sebagai pembagian. 2 dibagi 5 dapat kita tuliskan menjadi pecahan dengan bentuk 2 per 5. Kemudian, yang kedua, pecahan sebagai perbandingan. Ada 5 kelereng biru dan 7 kelereng kuning. Kelereng-kelereng ini dapat kita tuliskan perbandingannya menjadi 5 dibagi 7 atau dibaca 5 berbanding 7. Bisa juga ditulis menjadi pecahan menjadi 5 per 7. 5 sebagai pembilang, 7 sebagai penyebut. Yang terakhir, pecahan sebagai bagian. Perhatikan sebuah persegi panjang yang sudah dibagi menjadi 8 bagian. 4 bagian diantaranya sudah diarsir dengan warna hijau. Kita dapat tuliskan menjadi pecahan 4 per 8. 4 bagian yang diarsir per 8 bagian seluruhnya. Untuk menentukan pecahan senilai, kita dapat melakukan 2 hal. Yang pertama, dengan mengalihkan dengan angka yang sama atau dengan membagi dengan angka yang sama. Perhatikan contohnya. Carilah pecahan senilai dari pecahan 2 per 5. 2 per 5 kita kalikan dengan angka yang sama. 2 dikali 2, 5 dikali 2. Atau
Kita tuliskan langsung 2 per 5 dikali 2 per 2 sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4, 5 dikali 2 hasilnya 10. Kita juga bisa cari pecahan senilai lainnya. Kita kalikan sama-sama dengan angka 3. 2 per 5 dikali 3 per 3 sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6. 5 dikali 3 hasilnya 15. Jadi, pecahan 2 per 5 senilai dengan 4 per 10 dan senilai dengan 6 per 15. Untuk contoh yang kedua, carilah pecahan senilai dari pecahan 24 per 36. 24 dan 36 kita sama-sama bagi dengan angka 2. Menjadi 24 per 36 dibagi 2 per 2 sama dengan 24 dibagi 2 hasilnya 12, 36 dibagi 2 hasilnya 18. Atau kita bisa cari yang lain. Kita coba dengan membagi dengan angka 3. 24 per 36 dibagi 3 per 3 hasilnya sama dengan 24 dibagi 3 hasilnya 8, 36 dibagi 3 hasilnya 12. Kita coba lagi dengan membagi dengan angka 4. 24 per 36 dibagi 4 per 4. 24 dibagi 4 hasilnya 6. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Kalian bisa lakukan terus jika angkanya masih bisa dibagi ya. Jadi, pecahan 24 per 36 senilai dengan 12 per 18 sama dengan 8 per 12 sama dengan 6 per 9. Jenis-jenis pecahan. Pecahan pertama yaitu pecahan biasa. Pada pecahan biasa terdapat pembilang dan penyebut. A per B, pembilang per penyebut. Contohnya 1 per 2. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh 7 per 5. Pembilangnya 7, penyebutnya 5. Jadi pembilang lebih besar dari penyebut. Jika diubah menjadi 1, 2 per 5 didapat dari 7 dibagi 5 hasilnya 1, sisanya 2 dibagi 5 jadi 1, 2 per 5. Pecahan desimal merupakan pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5. Pecahan persen merupakan pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. Contoh 5% sama dengan 5 per 100. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, kamu dapat menjumlahkan pembilang pecahan tersebut dan penyebutnya tetap. Contoh 2 per 5 ditambah 1 per 5. Pembilangnya 2 ditambah 1 per 5. Penyebutnya sama ya, jadi bukan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak usah. 2 ditambah 1 sama dengan 3.
5 sama dengan 5. Jadi 3/5. 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. Contoh yang kedua, 11/20 ditambah 2/20 sama dengan 11 ditambah 2 sama dengan 13. 20 nilainya tetap 20. Jadi 13/20. Pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Sama dengan penjumlahan, penyebutnya tetap. Contoh, 2/5 dikurang 1/5 sama dengan 2 dikurang 1, 5 nilainya tetap 5 sama dengan 1/5. Contoh yang kedua, 11/20 dikurang 2/20 sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. 20 nilainya tetap, jadi 9/20. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berpenyebut beda. Untuk mencari hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, harus disamakan dulu penyebutnya. Ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama, tentukan KPK dari penyebutnya. Yang kedua, kalikan penyebut dan pembilang. Cara yang pertama, menentukan KPK dari penyebutnya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Contoh, 2/5 ditambah 1/7. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Angka 35 ada pada kelipatan 5 dan 7. Itu merupakan KPK dari 5 dan 7. 35 dibagi 5 hasilnya 7. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Kembali ke soal. 2/5 ditambah 1/7 sama dengan 2 dikali 7, 5 dikali 7, ditambah 1 dikali 5 per 7 dikali 5. Jadi 14/35 ditambah 5/35. Ingat, aturan penjumlahan berpenyebut sama. Penyebutnya tidak dijumlahkan, hanya pembilang saja. 14 ditambah 5 per 35 sama dengan 19/35. Pengurangan pecahan biasa berpenyebut beda. Sama menggunakan KPK, contohnya 2/5 dikurang 1/7 sama dengan 2 dikali 7 per 5 dikali 7 dikurang 1 dikali 5 per 7 dikali 5 sama dengan 14/35 dikurang 5/35. Hasilnya 14 dikurang 5/35 sama dengan 9/35. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Dengan cara yang kedua, yaitu kalikan pembilang dan penyebut secara silang. Contoh, 6/12 ditambah 3/5 sama dengan 6 dikali 5, 2 dikali 12. 12 dikali 5
5 dikali 12? Jawabannya seperti ini. 6 dikali 5 disimpan sebagai pembilang, ditambah 2 dikali 12 sebagai pembilang juga. Kemudian 12 dikali 5 sebagai penyebut bilangan pertama, ditambah 5 dikali 12 sebagai penyebut bilangan kedua. Sama dengan 6 dikali 5 hasilnya 30, 12 dikali 5 hasilnya 60, ditambah 2 dikali 12 hasilnya 24, 5 dikali 12 hasilnya 60. Sama dengan 54 per 60. Dan bisa disederhanakan menjadi 54 dan 60 sama-sama dibagi 2. 54 dibagi 2 sama dengan 27. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 27 dibagi 3, 30 dibagi 3. Hasilnya 9 per 10. Sudah tidak bisa diperkecil lagi. Jadi 6 per 12 ditambah 2 per 5 hasilnya adalah 9 per 10. Pengurangan pecahan biasa berpenyebut beda dengan cara yang kedua. Contoh, 6 per 12 dikurang 3 per 5. Sama dengan 6 dikali 5 per 12 dikali 5 dikurang 2 dikali 12 per 5 dikali 12. Sama dengan 30 per 60 dikurang 24 per 60. Sama dengan 6 per 60. Bisa disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 60 dibagi 6 hasilnya 10. Jadi 6 per 60 disederhanakan menjadi 1 per 10. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.